Setelah 1 jam perjalanan dari kota Elk, sampailah kami di perbatasan Lituania. Republik Lituania adalah sebuah negara di tepi Laut Baltik, wilayah Eropa Utara. Negara Baltik terdiri 3 negara, Lituania, Latvia, dan Estonia. Berbatasan dengan Latvia di utara, Belarus di timur dan selatan, Polandia di selatan, dan Kaliningrad, Rusia di barat daya. Lituania meliputi wilayah seluas 65.300 km persegi dengan populasi 2,86 juta jiwa. Kota pertama yang kami kunjungi adalah Kaunas. Kaunas adalah kota terbesar kedua di Lituania setelah Vilnius, kota terbesar keempat di negara Baltik, dan pusat penting kehidupan ekonomi, akademik, dan budaya Lituania. Kastil Kaunas adalah kastil abad pertengahan di Kaunas. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa bangunan ini dibangun pada pertengahan abad ke-14 dengan gaya gotik. Lokasinya strategis, tinggi menjulang di tepi sungai Nemunas, dekat pertemuannya dengan sungai Neris, berfungsi sebagai pos untuk menjaga kota. Selama bertahun-tahun setelahnya, Kastil Kaunas ditinggalkan begitu saja. Pekerjaan rekonstruksi besar-besaran dimulai pada tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2011. Kastil ini terbuka untuk pariwisata dan sesekali mengadakan festival. Di sini terdapat amphitheater yang selain berfungsi menggelar pertunjukan juga berfungsi untuk tempat bersemur di musim panas. Dekat kastil dibangun patung Freedom Warrior setinggi hampir 7 meter yang dibuat di Ukraina. Pada saat ibu kota Lituania, Vilnius, diduduki oleh Polandia, Kaunas menjadi ibu kota sementara dan bangunan ini ditetapkan sebagai istana kepresidenan. Di taman istana terdapat 3 patung Presiden Lituania sebelum pendudukan Soviet. Perjalanan dilanjutkan ke Vilnius sejauh 100 km, dan kami menginap selama 2 hari di Hotel Ibis Style Vilnius. Ibis Style Vilnius Hotel menawarkan 92 kamar yang nyaman, terletak hanya 5 menit ke pusat kota dan bandara Vilnius. Sarapan di hotel dengan kursi berwarna cerah ini cukup beragam, banyak pilihan makanan dan minuman dengan gaya internasional. Hari ini kami akan mengeksplor keindahan kota Vilnius, termasuk di bagian kota yang modern. Vilnius adalah ibu kota dan kota terbesar di Lituania dan kota terpadat kedua di negara-negara Baltik. Pada Januari 2024, perkiraan populasi Vilnius adalah 602.430 jiwa.
Alun-alun katedral di Vilnius adalah alun-alun utama kota tua Vilnius, tepat di depan katedral Vilnius, yang bergaya neoklasik, terletak di persimpangan jalan-jalan utama kota. Patung perunggu Duk Gediminas ditempatkan di dekat seekor kuda, menghadap menara lonceng katedral, memegang pedang di tangan kiri dan memberkati kota dengan tangan kanannya. Basilika Katedral Saint Stanislaus dan Saint Ladislaus dari Vilnius, dikenal sebagai Katedral Vilnius, adalah gereja Katolik utama di Lituania. Didedikasikan untuk Santo Stanislaus dan Ladislaus. Gereja adalah jantung kehidupan spiritual Katolik di Lituania. Interiornya cukup simpel dan sederhana dibandingkan dengan gereja utama pada umumnya. Namun di samping kanan depan terdapat kapel Saint Casimir bergaya barok yang dibangun dari batu marmer Swedia, sangat indah dan detil. Kapel ini berisi patung raja-raja, Jagiellon, dan sebuah batu nisan hati Vladislav IV Vasa. Kapel ini melambangkan kejayaan persatuan Polandia-Lituania dan sejarah bersama. Di Bukit Gediminas berdiri Menara Gediminas, sebuah landmark khas Vilnius, sisa dari kastil atas berasal dari abad pertengahan. Gerbang Fajar adalah sebuah gerbang kota di Vilnius yang merupakan salah satu monumen keagamaan, sejarah, dan budaya terpenting, menjadi situs utama ziarah Katolik di Lituania. Kapel di Gerbang Fajar berisi ikon perawan Maria yang terberkati, Bunda Pengasih yang konon memiliki kekuatan ajaib. Banyak orang lewat gerbang ini berhenti sejenak untuk berdoa. Gereja Ortodok Roh Kudus adalah sebuah gereja Ortodok Rusia di kota tua Vilnius, ibu kota Lituania, yang dibangun kembali pada tahun 1749-1753 dengan gaya barok Vilnius. Biara ini berfungsi sebagai markas besar keuskupan Ortodok Rusia di Lituania. Setelah kebakaran memusnahkan gereja kayu pada abad ke-18, sebuah gereja batu didirikan pada tahun 1749-1753 dengan gaya barok, dengan detil interior bergaya rokoko. Dirancang oleh Johann Christoph Glaubitz, seorang arsitek keturunan Jerman yang terkenal karena mengembangkan sekolah arsitektur barok Lituania yang dikenal sebagai Vilnian Barok. Kota tua Vilnius adalah salah satu kota tua abad pertengahan terbesar yang masih bertahan di Eropa Utara. Ada jalan berbatu yang berkelok-kelok, gereja yang indah, dan bangunan bersejarah lainnya yang memiliki gaya arsitektur mencolok, gotik, renaissance, barok, atau neoklasik. Alun-alun balai kota di ujung jalan Pilies adalah pusat perdagangan dan acara tradisional di Vilnius. Pameran tahunan besar seperti pameran Kasiukas diadakan di alun-alun ini. Pohon Natal utama didekorasi di sini. Berbagai konser dan atraksi lainnya diselenggarakan, serta perayaan tanggal-tanggal penting negara. Di lapangan balai kota ini, hari ini tengah digelar senam yang diikuti oleh ibu-ibu yang sangat bersemangat.
Jalan Stikliu adalah sebuah jalan tua dekat balai kota. Di sini dahulu merupakan ghetto atau pemukiman Yahudi pada Perang Dunia Kedua. Salah satu restoran legenda, Lokis, telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, merupakan restoran tertua yang dikelola keluarga di Vilnius. Jalan sempit dan berkelok-kelok menghubungkan Jalan Vyssoy dan Dominikono. Užupis adalah suatu kawasan yang sebagian besar terletak di kota tua Vilnius, yang memproklamirkan diri sebagai Republik Užupis pada tanggal 12 November 2014. Luas wilayah Užupis cukup kecil dan terisolasi, hanya sekitar 0,60 km persegi, yang memiliki sekitar 7.000 penduduk, namun hampir 1.000 penduduknya menjadi seniman. Pada tanggal 1 April 2002, patung malaikat Gabriel sedang meniup trompet diresmikan di alun-alun, melambangkan kebangkitan dan kebebasan artistik di Eropa Timur. Church of Saint Anne and Bernardine Complex terdiri dari Gereja Saint Anne yang berdampingan dengan Gereja Saint Francis. Gereja Saint Anne adalah sebuah gereja Katolik Roma di kota tua Vilnius di tepi kanan Sungai Vilnia, yang didirikan sekitar tahun 1495 sampai 1500. Gereja ini adalah contoh menonjol dari gaya gotik flamboyan dan gotik bata, dan menjadi landmark terkemuka di kota tua Vilnius. Gereja Saint Francis dan Saint Bernard, juga dikenal sebagai Gereja Bernardine, adalah sebuah gereja Katolik Roma tua di Vilnius. Letaknya di sebelah Gereja Saint Anne, didedikasikan kepada Santo Fransiskus dari Assisi dan Bernardino dari Siena. Ini adalah contoh penting arsitektur gotik di Lituania. Di Bukit Tiga Salib ini berdiri tiga salib yang menjadi monumen terkemuka di Vilnius. Bukit Tiga Salib awalnya dikenal sebagai Bukit Botak di Taman Kalnai. Menurut legenda, 7 biarawan Fransiskan dipenggal di puncak bukit ini. Salib kayu telah ditempatkan di lokasi tersebut sejak awal abad ke-17 dan menjadi simbol kota dan bagian integral dari cakrawala kota. Karena kayu membusuk, akhirnya dibangun monumen tiga salib ini dari beton. Dari atas bukit terlihat pemandangan indah kota tua Vilnius. Istana ini dibangun pada abad ke-14 dan sepanjang sejarahnya telah mengalami berbagai rekonstruksi. Pada tahun 1997, istana ini menjadi tempat kedudukan resmi Presiden Lituania setelah merdeka dari Uni Soviet. Perjalanan hari ini diakhiri di kawasan budaya, olahraga, rekreasi, dan kuliner di Vilnius.
Jembatan putih ini adalah jembatan penyeberangan di atas Sungai Neris. Di sekitar sini terdapat banyak lapangan olahraga dan taman bermain anak seluas 8,36 hektar. Di sini terdapat tempat makan yang modern dengan berbagai pilihan menu. Tempat ini merupakan jantung musim panas Vilnius. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di Trakai Castle, Curonian Split National Park, dan Bukit Salib.